Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku rizki kepahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah 2 hari dalam rangka pesantren kilat selama Ramadan. Selanjutnya hari ini hari ketiga pesantren kilat. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang tajwid. Sebelum masuk ke hukum-hukum tajwid, mari kita perkenalan dulu dengan tajwid. Mari kita awalan dulu dalam ilmu tajwid atau muqaddimah dalam tajwid. Apa itu pengertian tajwid? Tajwid menurut bahasa adalah mendatangkan kebaikan. Jadi tajwid menurut bahasa mendatangkan kebaikan. Menurut istilah, tajwid adalah ilmu yang membahas tentang hak-haknya huruf dan mustahaknya huruf-huruf hijaiyah. Jadi di sini kita akan belajar membaca dengan baik dan benar dan juga layaknya huruf hijaiyah dibacanya seperti apa. Itu istilahnya. Baik dari hukumnya seperti mad ataupun hukum yang lainnya. Pengertian menurut istilahnya. Selanjutnya, tujuan dari mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama adalah menyampaikan dengan setinggi-tingginya dari lafaz Al-Quran yang diterima oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW yang fasih. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan dengan setinggi-tingginya tentang lafaz Al-Quran yang diterima oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW yang fasih. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjaga lisan, menjaga mulut dari kesalahan dalam membaca kitabullah, kitabnya Allah. Jadi tujuan yang kedua adalah menjaga lisan kita supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Itu tujuan dari ilmu tajwid. Selanjutnya, hukum dari mempelajari ilmu tajwid. Hukumnya ada 2. Yang pertama fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Fardu kifayah, misalkan apabila ada satu kampung, semua orang pada kampung tersebut tidak bisa atau belum mempelajari tajwid. Kemudian ada satu orang yang mempelajari ilmu tajwid. Maka yang satu orang tadi, yang semua orang, yang banyak orang tadi yang tidak mempelajari ilmu tajwid terbebas dari kewajibannya dalam mempelajari ilmu tajwid. Karena sudah ada satu orang yang mewakili mempelajari ilmu tajwid. Itu fardu kifayah. Untuk fardu ain, apabila kita mempelajari ilmu Al-Quran ataupun hadis,
maka hukum mempelajari ilmu tajwid adalah wajib atau fardu ain. Nah, jadi misalkan kalau kita membaca Al-Quran, wajib mempelajari ilmu tajwid dan mengamalkan tajwid tersebut. Nah, barusan perkenalan dari tajwid. Nah, jadi tadi dari pengertiannya, bahasa dan istilah, kemudian tujuannya, dan juga hukum dalam mempelajari ilmu tajwid. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum yang sering kita lihat, yang sering kita baca, dan sering bertemu juga dengan kita pembacaan tersebut, yaitu adalah hukum mad. Mad terbagi dua. Yang pertama mad asli. Nah, sekarang kita akan membahas mad asli. Mad asli disebut juga mad tabi'i. Nah, tadi apa mad asli? Mad tabi'i. Mad itu artinya panjang, tabi'in artinya watak. Kenapa disebut watak mad tabi'i? Karena mad tabi'i itu wajib membacanya 2 harokat. Tidak boleh panjang, terlalu panjang, tidak boleh kurang dari 2 harokat. Nah, jadi wataknya mad tabi'i adalah 2 harokat. Tidak boleh terlalu panjang dan juga tidak boleh pendek. Hukum mad tabi'i. Selanjutnya, huruf pada hukum mad tabi'i. Huruf mad tabi'i. Yang pertama alif mati, di mana ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Fathah itu garis yang ada di atas, garis di atas, fathah, bertemu dengan alif mati atau alif sukun, yang seperti itu harokatnya. Maka hukumnya mad tabi'i, membacanya 2 harokat, tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek. Contohnya lafaz iyyaka, iyyaka. Pada iya tersebut membacanya harus panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, iya panjangnya 2 harokat. Karena di sana ada huruf ya berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif mati. Huruf yang kedua adalah waw mati, di mana ada huruf hijaiyah berharokat domah, kemudian bertemu dengan waw mati, maka hukumnya mad tabi'i, membacanya 2 harokat. Contoh pada lafaz ta'awudz, a'udzu. Kalau diayunkan 1 kali, a'udzu. Nah, itu membacanya 2 harokat, tidak boleh panjang, terlalu panjang atau tidak boleh terlalu pendek. Harus tepat pada 2 harokat karena sudah wataknya mad tabi'i 2 harokat. Nah, pada lafaz a'udzu ada huruf hijaiyah yaitu ain berharokat domah, kemudian bertemu dengan waw mati. Nah, maka lafaz tersebut termasuk pada hukum mad tabi'i. Huruf selanjutnya yaitu ya mati, di mana ada huruf hijaiyah berharokat kasroh, kemudian bertemu dengan ya mati. Maka hukumnya mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Contohnya lafaz alladzina.
Siratal ladzina, siratal ladzina, alladzina, alladzina. Nah, pada lafaz alladzina terdapat huruf hijaiyah yaitu dza. Dza bukan dal ya, bukan da tapi dza. Dza berharokat kasroh, di membacanya. Kemudian bertemu dengan ya mati, maka dibacanya panjang 2 harokat. Alladzina, siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina, hukumnya madhabi'i. Selain dari yang 3 huruf tersebut, apabila ada huruf hijaiyah berharokat fathah berdiri ataupun kasrah berdiri selain huruf hamzah, maka hukumnya mad tabi'i. Fathah berdiri itu seperti apa? Garis di atas ke bawah, yang lurus dari atas ke bawah, ataupun kasroh berdiri yang di bawah huruf. Kalau fathah berdiri di atas huruf hijaiyah. Nah, maka apabila seperti itu hukumnya mad tabi'i. Contohnya lafaz ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, mani. Pada lafaz mani, mim tersebut hukumnya mad tabi'i karena terdapat fathah karena terdapat harokat fathah berdiri. Nah, kita lihat bahwa mim tersebut berharokat fathah berdiri, maka dibaca panjang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Nah, maka ar-Rahmani pada huruf mimnya hukumnya mad tabi'i. Nah, dan juga misalkan tadi huruf hijaiyah yang berharokat fathah berdiri selain alif dan lafaz Allah ya. Selain alif dan lafaz Allah, maka hukumnya mad tabi'i. Kalau hamzah berharokat fathah berdiri, hukumnya bukan mad tabi'i, ataupun lafaz Allah berharokat fathah berdiri, maka itu hukumnya bukan mad tabi'i. Misalkan bismillah, pada lafaz Allah tersebut terdapat fathah berdiri tetapi bukan termasuk mad tabi'i karena lafaz Allah. Kemudian yang termasuk mad tabi'i adalah huruf hijaiyah selain alif dan selain hamzah dan lafaz Allah seperti ar-Rahmani. Nah, termasuk mad tabi'i. Nah, baik, itu penjelasan dari hukum mad tabi'i.